Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya hingga dapat fokus dalam pembelajaran kita kali ini. Perkenalkan, nama kakak Tribudi Bimantoro yang akan mengajari adik-adik sekalian pada hari ini dengan tema konsep adil dalam Islam. Namun sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, memahami makna adil dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengetahui pentingnya adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip adil dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, apa sih itu adil? Dalam Islam, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini juga berarti memberikan hak kepada yang berhak tanpa menzolimi atau menindas. Adil secara bahasa berarti lurus, seimbang, dan tidak berat sebelah. Ini menggambarkan kondisi tanpa bias atau preferensi. Seperti pada ilustrasi yang kakak berikan, yaitu apa sih itu adil? Nah, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti kayak gambarnya anak yang besar, dia sudah bisa melihat tanpa perlu adanya bantuan. Dan anak kecil, walau udah diberikan bantuan sedikit, namun dia belum bisa melihat. Nah, makanya yang si besar, dia tidak mendapatkan kotak untuk menonton, dia memberikan kepada anak kecil yang walau hanya ada satu kotak dia tidak bisa menonton. Maka anak kecil tersebut mendapatkan dua kotak untuk mereka menonton secara bersama-sama. Itu adalah adil. Dan ada juga contohnya seperti pada kehidupan kita sehari-hari, di mana membeli gas LPG 3 kilo. Nah, pada saat membeli gas LPG di situ kan ada tertulis hanya bagi-bagi orang yang kurang mampu, orang yang miskin. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita jika kita mungkin orang-orang yang mampu untuk membeli gas yang besar, yaitu yang 12 kilo, maka kita membeli gas yang 12 kilo dan gas yang 3 kilo itu untuk dibeli kepada orang-orang yang miskin. Itu adalah konsep adil. Jadi kayak memberikan hak kepada yang berhak tanpa menzolimi atau menindas. Selanjutnya yaitu dalil adil, terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyun aw faqiran fallahu awla bihim fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwa aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu, bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatannya.
untuk keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan kata-kata atau berpaling atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Nah, dalil tersebut menjelaskan bahwa kita harus seadil-adilnya membela kepada yang benar, walau keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita sendiri kalau berbuat salah, kita harus menegakkan keadilan walau itu berat. Mau kaya, mau miskin, kita harus adil. Mungkin seperti kayak orang kaya mengendarai mobil, mabuk, sembari mabuk, dia menabrak orang miskin hingga meninggal dunia, sehingga ada proses hukum berjalan, ada pengadilan, dan orang kaya tersebut membayar kepada pengadilan supaya orang kaya tersebut tidak salah. Nah, mungkin sikap kita kalau jadi keadilan, kita harus menolak, kita harus memihak kepada yang benar. Salah tetaplah salah, tidak bisa dibenarkan. Walau dia membayar kita berapapun, kita harus jujur, berkompeten untuk menegakkan sebuah keadilan. Selanjutnya adalah mengapa kita harus adil. Yang pertama adalah untuk menegakkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ketaatan ilahi di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang tidak bersikap adil, apalagi yang bertentangan dengan kebenaran. Yang kedua adalah keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Ini mempromosikan pertumbuhan yang seimbang. Yang ketiga yaitu mencegah penindasan dan segala bentuk kezoliman. Ini memastikan perlindungan bagi semua. Yang keempat adalah fondasi utama untuk masyarakat yang harmonis dan stabil. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk keadilan. Yang pertama adalah keadilan hukum. Penerapan hukum yang sama, semua orang setara di mata hukum, mau kaya mau miskin, semua setara, salah tetaplah salah, harus memihak kepada kebenaran. Selanjutnya adalah keadilan gender, hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang merata, tidak ada monopoli atau eksploitasi, apalagi korupsi. Yang keempat adalah keadilan sosial, kesempatan yang sama. Semua orang berhak atas hak-hak dasar. Selanjutnya adalah tantangan dalam menegakkan keadilan. Yang pertama adalah egoisme dan kepentingan. Egoisme pribadi sering menghambat keadilan, kepentingan diri sendiri mendominasi. Yang kedua adalah kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan dapat disalahgunakan, pengaruh korup merusak keadilan. Nah, kekuasaan ini terkadang terjadi dalam pemerintahan kita, yaitu pemerintahan Indonesia, di mana dengan adanya kekuasaan dia bersikap semena-menanya, dia tidak adil. Dia hanya ingin berteman, dia hanya ingin mendengar pendapat dari orang-orang yang terdekatnya. Orang-orang yang jauh dia tidak mau mendengarkannya sama sekali. Dan orang-orang yang jauh tersebut merasa bahwa dirinya merasa dizolimi karena tidak adil dalam dia berkuasa. Kayak ibarat nih, contohnya seperti kayak karena dia tinggal di Jawa Barat, di kampung, di kota, dia kayak mendengar semua jeritan masyarakat di dalam kota, namun dia tidak mendengar pendapat, tidak mau itu di pedesaan. Itu dia tidak bersikap adil. Yang selanjutnya itu sistem tidak adil, sistem yang rusak menciptakan ketidakstabilan. Reformasi sistem diperlukan. Yang selanjutnya adalah manfaat hikmah untuk menegakkan keadilan. Yang pertama adalah tentu saja mendapatkan ridho Allah dan keberkahan dari Allah SWT. Ini adalah tujuan tertinggi. Yang kedua adalah menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera, hidup bersama dalam harmoni. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan dan solidaritas sosial.
ikatan antara sesama menguat, karena semua manusia itu sama, sehingga orang-orang lebih kuat ikatannya dan kepercayaannya, solidaritasnya sesama. Yang keempat adalah memperoleh keberkahan hidup dalam setiap aspek kehidupan, dunia maupun akhirat menjadi baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada pembelajaran kali ini, kesimpulan yang kita dapat raih yaitu konsep adil dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual maupun sosial. Islam mendefinisikan keadilan sebagai menempatkan segala sesuatu pada proporsinya sesuai syariat Allah, bukan sekedar kesetaraan formal, melainkan keseimbangan yang memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keadilan dalam Islam harus diterapkan dalam hukum ekonomi, politik, keluarga, bahkan terhadap lingkungan dan non-muslim. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan keadilan ini dalam segala aspek kehidupan, mulai dari kepemimpinan yang tidak memandang status sosial, muamalah yang jujur, hingga perlakuan yang seimbang dalam keluarga. Keadilan Islam bersifat proporsional dengan mengakui perbedaan kodrat manusia, seperti dalam pembagian waris atau peran gender, namun tetap menjamin hak masing-masing pihak. Implementasi keadilan ini akan menciptakan harmoni sosial, mencegah kezaliman, dan mendatangkan berkah Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa orang yang adil akan berada di atas mimbar cahaya di sisinya. Pada hakikatnya, keadilan dalam Islam bukan hanya konsep ideal, melainkan praktik nyata yang menjadi cerminan ketakwaan dan fondasi masyarakat yang kuat serta diridhoi Allah. Karena sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab, kekuasaan mungkin bertahan dengan kekufuran, tetapi tidak akan bertahan dengan kezaliman. Ya, baik adik-adik semuanya, itu adalah kesimpulan dari konsep adil dalam Islam. Semoga kakak harap adik-adik sekalian dapat menerapkan adil di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin cukup sekian pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila kakak ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya, adik-adik semuanya.